Maksud fungsi manajemen pertama selain perencanaan ada pengorganisasian teman-teman. Oke, untuk pengorganisasian ini nanti kita sampai ke tahap jenis dan bentuk bagan organisasi ya. Karena setelah kita merencanakan mau melakukan sesuatu atau kegiatan, karena kita sudah menetapkan tujuan ya dalam organisasi atau dalam sebuah institusi, baik itu pemerintah maupun swasta, pasti punya tujuan. Pasti punya goal setting, punya visi, punya misi apa yang ingin dicapai. Apakah dia ingin mendapatkan omset 1 miliar, apakah ingin menjadi pelayan publik yang baik gitu ya. Lalu dari situ mereka harus membreakdown kegiatan apa saja supaya tujuan itu tercapai. Supaya jadi pelayan publik yang baik, melakukan pemberian pelayanan administrasi secara prima itu harus seperti apa. Nah, itu dilakukan perencanaan apa saja yang akan dilakukan. Lalu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu perlu diberikan porsi kepada anggota-anggota organisasi atau orang-orang yang ada di dalam organisasi ya. Seperti direkturnya siapa yang melakukan kegiatan A, siapa yang melakukan kegiatan B, siapa yang melakukan kegiatan C, sehingga inilah yang dimaksud dengan pengorganisasian. Jadi perlu adanya pembagian tugas, pembagian wewenang, dan juga menentukan posisi, kedudukan, mana yang ketuanya, siapa yang wakilnya, siapa yang bendahara, siapa yang melakukan evaluasi, sehingga pembagian tugas ini kita katakan secara general adalah pengorganisasian atau organizing dalam fungsi manajemen, teman-teman ya. Setidaknya kita akan menyelesaikan sampai mid semester adalah 4 fungsi manajemen. Di luar itu untuk pengantar manajemen nanti ada motivasi, kepemimpinan ya, saluran komunikasi akan dijelaskan di tim dosen tim berikutnya setelah mid semester ya. Ya, untuk fungsi manajemen nanti saya yang menjelaskan. Oke. Berikutnya kita akan melihat seperti apa sih pengorganisasian secara definitif, secara pengertian, di mana ketika kita sudah menetapkan tujuan, sudah punya rencana mau melakukan apa saja, apa yang harus dilakukan, di mana, mengapa, dengan siapa, gitu kan. Berapa, misalnya saja kita ingin merencanakan malam minggu mau ngapain ya, otomatis ada breakdown rencana di kepala ya, naik apa, mau nonton film apa, harganya berapa, dengan siapa yang paling penting kan. Nah, ini artinya sudah memplanning ya, sudah melakukan perencanaan yang akan dieksekusi. Nah, lalu bagaimana ketika pengeksekusian itu membutuhkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan perencanaan. Sehingga di sini kita perlu mengelompokkan orang-orang, perlu menyatukan orang-orang yang memang bisa diajak bekerja sama secara hemat biaya dan juga hemat energi. Jangan sampai mengajak orang tapi tipikal orangnya boros. Jadi walaupun tujuan tercapai tetapi biaya membengkak juga percuma. Karena yang namanya organisasi, apalagi bisnis, itu yang jelas adalah efisiensi yang diutamakan. Bagaimana caranya penjualan itu kita mendapatkan peningkatan, barang yang kita produksi laku, tetapi kita juga punya penekanan harga produksi tidak besar gitu ya. Kita menekan harga produksi semaksimal mungkin, tidak boros, intinya seperti itu. Nah, perlu orang-orang yang bisa mencapai hal tersebut sehingga orang-orang ini harus dikondisikan, dibagi tugasnya ya, diletakkan di suatu posisi tertentu, jabatan tertentu, diberikan tanggung jawab tertentu supaya semua itu tercapai. Itu menurut George Terry. Kalau menurut Manulang sama yaitu pembagian tugas-tugas atas planning perencanaan ya, di mana mereka ini harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diberikan. Kalau menurut Melayu, Hasibuan, di mana di situ nanti orang-orang yang dikelompokkan itu harus ditentukan, lalu dikelompokkan lagi menjadi divisi-divisi kelompok kerja, lalu ada aturan-aturan mainnya gitu untuk kegiatan tersebut yang ingin dicapai ya. Jadi ini seperti mengatur orang. Disinilah seni dari manajemen teman-teman. Ketika kita sudah menginginkan sebuah tujuan gitu ya, ingin mencapai sesuatu, kita perlu orang di sini. Ketika orang-orang sudah direkrut, sudah kita dapatkan, orang-orang ini harus kita tempatkan, kita berikan wewenang, kita berikan sebuah struktur dan aturan-aturan mainnya gimana supaya tujuan yang kita inginkan itu segera tercapai begitu. Nah, prosesnya seperti apa sih untuk langkah-langkahnya? Nah, ini dia langkah-langkah untuk pengorganisasian, teman-teman ya. Untuk langkah organisasi yang pertama jelas kita memplanning dulu ya. Seperti apa sih pekerjaan yang ingin dilakukan gitu kan. Misalnya saja tadi kalau dalam bisnis kita kan punya banyak tujuan ya. Karena tujuan utamanya adalah memproduksi sejumlah barang di akhir tahun karena ingin mencukupi kebutuhan
Christmas misalnya hari raya gitu, hari raya dan juga tahun baru. Otomatis nanti beberapa perusahaan yang terkait dengan makanan minuman gitu ya, misalnya FMCG ya, fast moving eh, good ya, consumer good itu adalah perusahaan makanan ringan seperti ini ya Astor gitu ya, apalagi sirup, Marjan misalnya. Lalu ada biskuit, Kongguan. Nah, ini FMCG ya. Lalu ada juga Unilever. Pokoknya yang di bawah Unilever, yang di bawah Indofood, Sukses Makmur, dan sebagainya. Itu mereka kalau akhir tahun sampai Lebaran ya, Lebaran akhir tahun sama hari raya itu biasanya mereka sudah punya perencanaan memproduksi berapa jumlah item tertentu yang laris gitu ya karena mereka sudah punya record penjualan di tahun sebelumnya mana nih item yang laris makanan cepat saji makanan kemasan untuk warga Indonesia yang suka membeli begitu. Nah, ketika sudah tahu ingin membuat produksi barang tertentu, otomatis kan di sini kita harus merinci pekerjaannya. Berarti siapa yang mengawasi untuk produksi sekian buah gitu. Misalnya mau memproduksi 1 juta item. Ini siapa yang akan mengawasi, siapa supervisornya? Lalu apakah akan diberikan varian baru yang lain? Nah, otomatis ini kalau ada varian baru harus ada eksperimen food teknologi. Lah, ini seperti apa pelaksanaannya siapa? Nah, itu perlu dirinci terlebih dahulu teman-teman. Lalu ingin di launchingnya hari apa? Iklannya kapan akan muncul? Apakah dibuat iklan yang baru untuk pemasarannya gitu ya? Apakah perlu ada sebuah campaign gitu kan masuk ke mall bikin tenda misalnya atau ke event tertentu di sebuah acara outdoor perlu ada dirikan tenda itu adalah pemerincian pekerjaan ya. Lalu ketika sudah ditetapkan, oke deh kita akan marketingnya menggunakan ini misalnya kampanye masuk ke mall ada produk baru untuk akhir tahun nih misalnya Uci Ocha atau kemasan ya minuman kemasan. Lalu siapa yang akan turun untuk menjaga tenda kampanye marketing tersebut? Ini adalah pembagian pekerjaan. Setelah kita tetapkan kegiatannya, kita harus bagi bebannya dulu, gitu loh. Bebannya mana-mana saja. Baru nanti kita tempatkan orangnya, gitu ya. Tempatkan orangnya itu bisa saja pembagian beban sekaligus dengan penempatan orang. Tapi biasanya penempatan siapa orang, nama orang itu di akhir, teman-teman. Eh, Kemungkinan sih memang kita job deskripsinya dulu, mendeskripsikan jenis pekerjaan terlebih dahulu ya. Setelah itu baru spesifikasinya. Misalnya ada pekerjaan itu adalah marketing, misalnya memasarkan produk baru, hasil varian baru produksi gitu ya. Misalnya ini Astor mau Astor kan udah ada banyak rasa ya teman-teman, ada rasa pandan, ada rasa strawberry, misalnya nanti mau dibikin rasa blueberry. Nah, otomatis kan perlu ada iklan ya. Nah, lalu siapa yang mengiklankan? Siapa yang akan jadi sales di mall tertentu, misalnya mall yang disasar adalah di Jakarta, misalnya di Gandaria City, di Senayan City, di Surabaya. Nah, itu siapa yang untuk divisi Surabaya ya. Jadi ini pembagian pekerjaan ini siapa yang ingin melakukan itu biasanya akhir. Tetapi apa saja yang harus dilakukan? Misalnya mereka jaga stand, mereka harus membagikan survei, mereka harus menawarkan, lalu mereka juga ini ya aktif untuk berpromosi, misalnya ada event sekaligus dengan mewarnai anak-anak lomba mewarnai begitu. Lalu siapa yang menjaga, siapa yang jadi MC, untuk siapa saja pekerjaan MC itu apa saja, lalu bagaimana bisa jadi MC syaratnya apa. Jadi sebelum menentukan siapa untuk pembagian beban ini, kita harus mendeskripsikan jenis pekerjaannya dulu, mau melakukan apa, lalu untuk melakukan itu butuh keterampilan apa, itu disebut dengan spesifikasi ya Hmm. job desk, job spec, baru nanti who gitu siapa, the man behind the gun-nya siapa, orang di balik itu siapa. Nah itu baru yang terakhir. Jadi jangan salah, ketika besok Anda punya bisnis, jangan sampai Anda tahu-tahu udah open recruitment loh ini suruh ngapain dia ini nanti kalau tiba-tiba kepilih. Lalu keterampilannya dia harus bisa apa. Nah itu harus dijabarkan dulu teman-teman harus di list ya. Nella appurata, perché nada. Oh Che suara se nella papà papà di mana? Bilang ke sana, bilang beda, cuma beda. bentar ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Setelah pembagian kerja, lanjutkan dengan proses pengorganisasian yaitu pengembangan mekanisme. Nah, ini adalah cara aturan mainnya. Cara aturan main itu adalah misalnya saja kita ingin divisi pemasaran ini bisa menargetkan penjualan untuk di mall tertentu, misal kita tunjuk mallnya gitu ya Senayan City atau kita tunjuk mallnya di Tunjungan Plaza Surabaya di jam sekian hari Sabtu gitu ya ada event besar, ada event otomotif sekaligus misalnya di situ ada pameran ya.
dan kita ingin sekaligus mempromosikan makanan ringan di sebelahnya. Nah, itu kalau bisa ada target. Nah, target ini disebut dengan aturan, mekanismenya seperti apa. Lalu bagaimana dari pagi sampai jam berapa, lalu apa saja yang mereka harus kejar, mereka harus selesaikan, siapa yang menutup tendanya, ini sampai berapa hari, lalu izin untuk di mallnya bagaimana lah, bagi hasilnya seperti apa, itu mekanisme. Oke, kurang lebih seperti itu ya pengorganisasian, organizing untuk sebuah kegiatan. Nah, apa aja aspek pentingnya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti ada di sesi terakhir ya, diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, untuk sesi bertanya nanti di akhir bisa teman-teman untuk raise hand, boleh. Ini kita selesaikan dulu materinya ya, teman-teman. Untuk aspek penting organisasi. Nah, seperti apa sih yang harus diperhatikan ketika kita mengorganisir orang-orang ini nanti untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya? Pertama adalah struktur atau pembagian ini ya, pembagian pekerjaan ya, teman-teman. Kita harus membagi pekerjaan mereka ke dalam eh, beberapa kegiatan. Jadi di sini ketika teman-teman sudah mengetahui apa saja tujuannya, maka pekerjaan ini harus dibagi-bagi. Karena kalau tidak dibagi, nanti tidak bisa cepat selesai dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk orang-orang introvert, gimana Bu? Kita punya bisnis kan, kita harus bersinggungan dengan orang-orang ya, dengan orang-orang, sehingga itu susah sekali untuk eh, berkomunikasi. Ini perlu belajar ya teman-teman, perlu belajar atau mungkin nanti ada beberapa tips ya supaya lebih efektif. Karena namanya bagian organisasi itu ada yang simple, ada yang bentuknya lebih simpel dari yang konvensional. Nanti teman-teman bisa lihat mana nih struktur organisasi yang cocok untuk karakter tertentu gitu ya. Oh, ini nanti kita bisa bicarakan ya kalau kaitannya untuk orang-orang dengan karakter tertentu susah untuk bersinggungan dengan komunikasi yang sifatnya sangat rumit ya. Nanti kita bisa diskusikan. Oke, selain pembagian kerja ada departementasi atau departementalisasi. Ini adalah pembagian posisi-posisi jabatan, teman-teman, posisi jabatan. Kalau pembagian kerja itu melakukan apa, kegiatannya apa, lalu jabatan itu siapa ketuanya, siapa yang jadi bawahan, siapa jadi atasan, siapa yang jadi wakil, dan sebagainya itu disebut departementalisasi. Lalu ada bagian organisasi formalnya gitu ya. Lalu ada rantai perintah siapa yang nanti harus melaporkan kepada siapa, lalu ada hierarki. Hierarki ini maksudnya sama ya, ada wakil, ada ketua, ada asisten dan sebagainya, ada saluran komunikasi. Nanti caranya mereka berkomunikasi dengan pimpinan bagaimana, berkomunikasi dengan supervisor yang di pabrik seperti apa, itu ada cara-caranya. Apakah ada rapat tahunan, bulanan, mingguan, harian gitu ya. Apa bisa lewat email, apa bisa lewat grup di WhatsApp. Nah, ini adalah saluran komunikasi. Nanti saluran komunikasi itu ada bab khusus sendiri atau meeting tersendiri, pertemuan khusus ya untuk pertemuan kelas gitu untuk saluran komunikasi dalam organisasi ini termasuk manajemen komunikasi. Lalu ada penggunaan komite. Nah, komite ini nanti di akhir ya, ini paling akhir ya untuk kelompok-kelompok kerja informal atau formal itu ada ketua panitia, ada komite dan sebagainya, ada dewan khusus untuk proyek tertentu tuh pakainya apa? Ketua panitia atau komite. Kalau sifatnya proyek yang langsung selesai, biasanya pakai kepanitiaan biasanya teman-teman. Lalu untuk manajemen dan kelompok informal yang nanti kita akan bahas di paling akhir ya. Untuk struktur organisasi, nah kita akan bedah nih. Kita akan bedah mulai teman-teman akan melihat seperti apa sih bentuk bagian organisasi. Jadi yang teman-teman lihat di ini apa nama di struktur itu kan ada ketua, wakil, ada bendahara, staf satu, staf dua, kepala cabang satu dan dua yang bentuknya bagan. Itu sebenarnya adalah struktur organisasi, tetapi itu berbeda dengan struktur ya. Yang dimaksud struktur itu adalah isinya orang-orang, tetapi di situ siapa ketua, siapa wakil, kerjaannya apa itu struktur. Tetapi ketika kita membahasakan secara di atas kertas itu bahasa verbal. Nah, itu baru disebut dengan bagian organisasi begitu. Nanti itu berbeda ya. Jadi yang dimaksud struktur organisasi sendiri ini adalah mekanisme formal. Nah, kalau sudah formal ini artinya itu harus ada pertanggungjawaban, ada laporan, ada sifatnya apa evaluasi dan sebagainya ya. Dan ini dikelola untuk menetapkan siapa saja sih
yang bertanggung jawab kepada siapa. Ya, hubungan ini sifatnya tetap. Kalau sudah ditetapkan, itu akan berlangsung lama selama organisasi itu berdiri sampai organisasi itu pilot atau bangkrut. Karena isinya adalah fungsi, bagian, posisi, wewenang, kedudukan. Ini akan selalu berubah atau tidak, Bu, untuk struktur seperti ini. Biasanya tergantung dengan model bisnis. Kalau memang mau dirombak dalam pengembangan bisnis, itu biasanya struktur juga ikut berubah. Tetapi tergantung dari pimpinan ya, pimpinan puncak. Lalu struktur sendiri isinya apa saja sih? Kok sampai ada ketua, sampai wakil, sampai staf? Di sini ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja tadi ya seperti job deskripsi, spesifikasi apa siapa yang mengerjakan apa. Untuk mengerjakan ini harus punya keterampilan bagaimana, ada standarisasi kerja, standar kerja itu harus seragam semua, tidak bisa berbeda-beda. Nah, itu disebut standarisasi. Lalu ada koordinasi, cara untuk berkomunikasi, lalu ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini maksudnya adalah siapa bertanggung jawab pada siapa, kepada pimpinan atas atau kepada semua wakil cabang atau kepala cabang misalnya dalam pembuat keputusan ya, terutama. Nah, pembuatan keputusan nanti kita akan ada khusus materi untuk ini ya pertemuan teman-teman. Nah, lalu ada faktor utama mempengaruhi struktur. Nah, bagaimana nih struktur kita misalnya punya usaha, lalu ingin merekrut orang, kita sudah tahu merencanakan apa nih di tahun pertama kita punya usaha baru ya. Karena kita ngambil franchise begitu. Lalu kita akan melakukan rekrutmen karena kita sudah punya target rencana bahwa kita akan BEP dulu di tahun pertama gitu ya dengan tingkat penjualannya tiap bulan sekian sekian gitu penjualan yang ingin dicapai. Lalu kita merekrut orang. Lalu untuk bisa menempatkan orang-orang ini bagaimana caranya gitu kan? Kita butuh berapa orang? Nah, otomatis kita harus tahu strategi organisasi kita itu mau seperti apa ya untuk mencapai tujuan. Strateginya apakah dengan penjualan yang masif, dengan membakar uang, misalnya dengan voucher dan promo, atau dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, gitu ya, dengan menggunakan sosial media, berarti kan harus ada orang-orang yang IT di situ, sehingga harus tahu mau kemana ini strateginya. Lalu teknologi yang digunakan tadi, apakah kita bersinggungan dengan sosial media yang cukup intens, atau 50-50 dengan marketing tradisional, dengan penjualan yang sifatnya dari door to door masih dilakukan ya atau kita hanya ingin melakukan sebagian atau sudah dibantu dengan CRM. Nah, itu kan perlu ada teknologi mana yang harus kita pilih. Lalu ada anggota atau karyawan, siapa saja orangnya, lalu ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini adalah mau seberapa besar kita membentuk orang-orang yang menangani bisnis kita. Misalnya, Bu, saya cukup hanya sekitar 5 orang saja sih sebenarnya karena saya baru franchise lagi ya, misalnya ngambil lisensi dari perusahaan yang sudah berdiri. Lalu 5 orang ini paling ya saya sebagai owner, lalu nanti saya punya direktur utama yang saya jadikan partner, lalu nanti ada bagian bendahara, bagian SDM, nanti bagian hukum legal misalnya 5. Nah itu kan berarti masih rantang yang kecil ya, artinya skup organisasinya masih kecil, baru awal. Nah ini otomatis tidak butuh banyak struktur organisasi yang besar, tidak butuh bagan yang besar. Jadi nanti bagian yang cocok seperti apa bisa dikembangkan. Nah, kalau misalnya si dia sudah berdiri lama, sudah punya badan hukum PT, perseroan terbatas, dan punya cabang banyak ya di seluruh Indonesia, apalagi yang sifatnya multinasional atau multi internasional, punya cabang di luar negeri, misalnya seperti Alfamart atau Indomart, itu jelas ukuran organisasinya besar. Jelas ini akan punya pengaruh struktur ini tergantung ada teknologi juga mereka masukkan sebagai salah satu yang pertimbangan untuk struktur organisasi ya buat bagan untuk menempatkan orang teknologi itu menjadi bagian karena misalnya kita ingin merekrut bagian pemasaran tetapi pemasaran ini kita mau pakai tools CRM untuk mengelola orang kan ada database ya database konsumen itu sekarang CRM jadi kalau ingin menawarkan barang sudah otomatis pakai WhatsApp push email email otomatis pakai WhatsApp otomatis kita kan pernah ya di WhatsApp Telkomsel itu pakai CRM teman-teman. Nah untuk bisa mengendalikan atau memakai CRM itu butuh keahlian sehingga butuh orang marketing yang paham IT juga. Paham orang IT, paham IT dan juga orang marketing yang pernah punya sertifikat tentang CRM. Nah seperti itu kira-kira kalau ingin menentukan siapa mengerjakan apa, diletakkan di bagian mana, itu termasuk salah satunya harus teknologi kita harus perhatikan juga.
Nah, lalu berikutnya ada unsur organisasi. Unsur organisasi ini yang tidak bisa dilepaskan dari bagian organisasi, teman-teman. Apa saja nih unsur organisasi? Nah, yang pertama itu spesialisasi pekerjaan. Otomatis pekerjaan-pekerjaan ini adalah yang sudah kita rancang atau kita rumuskan di perencanaannya, spesialisasi. Oke. Nah, aduh, spesialisasi pekerjaan. Nah, di sini berkenaan dengan tugas individu seperti deskripsi, job deskripsi ya. Tapi kembali ya, departemennya apa saja. Kalau misalnya ukuran organisasinya kecil, ya biasanya yang paling utama tuh pasti keuangan tuh jelas ada. Walaupun dia basic awal muncul sebagai business owner harus punya orang-orang keuangan ya. Orang-orang tim keuangan itu harus ada, walaupun cuma satu orang harus tetap ada tim keuangan. Jadi nanti spesialisasi keuangan apa tugasnya dijabarkan, misalnya membuat kalau keuangan kan berarti tugasnya dulu ya, baru mau merekrut orang mana dan keterampilan apa. Kalau keuangan berarti nanti harus bisa membuat ini ya, laporan keuangan book besar misalnya, ya lalu harus bisa membuat apalagi perencanaan atau forecasting untuk kebutuhan ke depan. Nah, laporan-laporan keuangan juga dia harus bisa. Nah, otomatis di sini butuh spesifikasi yang bagaimana. Spesifikasinya yaitu jurusan apa misalnya. Spesifikasi ini berarti dia harus bisa mayop, bisa zahir misalnya. Nah, otomatis siapa nih untuk yang kita rekrut? Nah, baru kita nanti open rekrutmennya misalnya dari accounting, tetapi dengan tambahan dia punya sertifikasi zahir dan sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Itu adalah spesifikasi tugas individu. Nanti kalau kelompok lebih besar lagi, keuangan kan banyak. Ada keuangan yang untuk produksi, ada keuangan untuk karyawan, misalnya untuk kesejahteraan karyawan, gaji penggajian ya. Untuk penggajian itu apalagi kalau karyawannya ribuan, itu khusus penggajian tersendiri, khusus untuk pihak luar tersendiri, dengan supplier tersendiri gitu ya. Lalu dengan apa namanya, dengan pihak-pihak yang berkaitan pajak gitu ya, pajak sendiri legal ya, itu bagian legal biasanya. Nanti bagian legal itu ada pihak khusus pajak. Oke, tinggal 10 menit lagi kalau masih free. Nanti saya info untuk link berikutnya ya. Tidak masalah. Itu dia spesialisasi unsur organisasi. Lanjut untuk standarisasi seperti apa? Standarisasi pekerjaan di sini adalah prosedur yang digunakan organisasi. Prosedur itu aturan, tata cara, cara main lah. Istilahnya cara bermainnya atau cara mencapai kegiatan tersebut ya. Ini untuk bisa menjamin terlaksananya perlu pengawasan ya teman-teman. Karena kalau tidak ada standar operasional prosedur, cara untuk membuat laporan keuangan yang baik misalnya seorang akunting direkrut untuk bisa membuat laporan akhir tahun untuk penjualan. Nah, itu cara untuk membuat laporan formatnya seperti apa kan harus perusahaan yang menentukan, harus distandarisasi karena setiap bentuk laporan ada yang mungkin berbeda, punya spesifikasi khusus, punya apa namanya kebutuhan tersendiri sehingga ini perlu standarisasi ya, teman-teman di perusahaan tersebut diseragamkan istilahnya seperti itu. Lalu untuk koordinasi kegiatan, nah ini seperti apa? Koordinasi kegiatan ini adalah prosedur yang mengintegrasikan. Artinya kan departemen di perusahaan tidak hanya bagian keuangan, ada yang bagian HRD, ada bagian SDM yang mengurusin orang ya. Ketika orang-orang ini harus naik jabatan, promosi jabatan, orang-orang ini perlu dimotivasi, orang-orang ini perlu dijaga psikologinya. Nah, ini adalah bagian HRD, HRM. Perlu rekrutmen baru, perlu diberhentikan, pensiun, eh, eh, dan sebagainya, pelatihan itu di bagian SDM. Nah, di bagian SDM ini nanti juga ada bagian yang lain, yaitu bagian produksi, gitu kan. Ada juga bagian marketing ya untuk pemasaran. Nah, seperti yang saya pernah singgung, biasanya divisi marketing dan divisi keuangan itu sering bentrok, teman-teman, karena marketing kan meminta uang ya rata-rata. Ini budgetnya sekian nih kalau kita mau ngiklan dan endorse selebgram A. Nah, biasanya yang keuangan yang agak menjerit. Aduh, ini kita sudah habis-habisan. Tapi katanya target penjualan harus sekian, tetap harus dikeluarkan. Nah, biasanya ini koordinasi kegiatan prosedurnya seperti apa perlu ditetapkan ya. Nah, makanya biar tidak bentrok divisi-divisi ini. Biasanya harus ditetapkan. Jadi prosedurnya seperti apa ketika mengiklan, berapa budget yang harus ditetapkan, dipakai. Nah, disinilah untuk bisa menyatukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Jangan sampai terjadi bentrok yang berlarut-larut karena tidak ada prosedur yang pasti gitu ya. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan. Ini artinya setiap ada permasalahan nanti ya ketika berjalan mulai
siapa nih nanti yang punya kekuatan pengambilan keputusan biasanya adalah pimpinan. Kalau supervisor sama kerja di pabrik ya tentu saja nanti yang ambil keputusan supervisor. Kalau supervisor di pabrik cabang A, B, C perlu apa namanya negosiasi, nanti ada manajer produksi yang akan mengambil keputusan. Itu disebut desentralisasi. Tapi terkadang diberikan juga keputusan si supervisor sendiri yang menangani untuk masalah kasuistis gitu ya. Misalnya kalau misalnya ini adalah pabrik, misalnya cuti ya, soal cuti untuk ibu melahirkan, apa melahirkan itu ya cuti datang bulan itu kan misalnya ada ya. Nah itu apakah dari supervisor atau dari manajer puncak? Nanti kan bisa dilihat prosedur dulu ya di koordinasi kegiatan. Nah kalau misalnya kasusisnya hal yang sangat sepele, misalnya izin karena eh, apa ada kena celaka atau seperti apa atau tiba-tiba lagi demam, apakah boleh atau izin 1 hari? Nah itu ada yang desentralisasi, ada yang desentralisasi. Kalau sifatnya hanya kebijaksanaan, terlambat 1 menit, 2 menit misalnya, itu kan desentralisasi ya. Tidak perlu sampai ke manajer puncak harus memutuskan. Bisa saja langsung supervisor yang menangani langsung ya, yang berhadapan, yang menghandle pekerja tersebut. Yang terakhir ada ukuran satuan kerja. Di sini kita akan menentukan jumlah pegawai untuk kelompok pekerja tertentu. Misalnya di bagian keuangan butuh berapa, kalau ukuran organisasinya cukup besar, nanti kita membutuhkan tadi ya, ada bagian-bagian tertentu, tidak hanya penggajian saja, tetapi ada juga pembuatan laporan, bahkan sampai ke pembuatan pengurusan pajak, SPT tahunan, dan sebagainya, teman-teman. Oke, itu kira-kira ya. Lalu berikutnya kita masuk ke bagan organisasi. Di sini kita akan melihat bentuk bagan, penempatan orang-orang sesuai hierarkinya, siapa yang jadi bos, siapa yang jadi anak buahnya, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi sekretarisnya, begitu. Nah, bagian organisasi ini adalah penyajian secara verbal. Verbal itu bisa yang dikatakan hitam di atas putih gitu ya, untuk bisa menjelaskan mana sih posisi yang sesungguhnya di organisasi. Jadi dengan adanya bagan, garis, eh, dan letak-letak seperti ini yang bisa Anda lihat sebelah kiri atau nanti yang slide berikutnya, ini adalah bentuk dari bagan organisasi yang merupakan struktur organisasi. Bagan ini adalah penyajian secara verbal atas struktur organisasi yang dikatakan kompleks ya. Kenapa kompleks? Tadi kan harus ada spesialisasi pekerjaan, standarisasi, harus ada ukuran, ada desentralisasi. Itu adalah sesuatu yang harus diringkas di dalam sebuah simbol gitu loh. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa lihat direktur, wakil direktur. Ya udah, berarti di sini siapa yang desentralisasi, siapa yang sentralisasi kan terlihat. Tidak perlu bilang sentral, tidak perlu bilang desentralisasi, tidak perlu bilang ini harus diberikan koordinasi ke ini kan dari sini terlihat direktur jelas dia nanti bertanggung jawab pada yang di bawahnya, yang di bawah harus membuat laporan ke atas gitu loh. Jadi dengan memudahkan bahasa itu dengan cara simbol seperti ini disebut dengan bagan. Nah, bagan ini yang sering kita lihat teman-teman. Nah, atau bahasa Inggrisnya organizational chart. Nanti setiap perusahaan itu bentuk bagan organisasinya macam-macam. Tetapi kita akan belajar yang konvensional terlebih dahulu. Kenapa? Untuk dunia digital seperti startup, bagian organisasinya sekarang tidak seperti ini kotak-kotak. Yang kotak-kotak ini konvensional gitu, tapi masih sering dipakai dan masih relevan juga untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena kan kita tipikal orangnya memang harus diawasin, harus laporan, karena kesadaran bekerjanya itu kalau kita dimarahin baru kerja gitu loh. Kalau udah kesadaran tinggi itu tidak perlu diawasin sudah kerja itu kan orang asing ya, orang yang memang udah biasa kerja dari kecil. Jadi begitu badannya itu udah setara gitu, udah equal. Karena kita harus diawasi dari luar, kesadarannya harus dimarahin dulu baru kerja. Itu biasanya harus yang seperti ini, yang hierarkinya tegas gitu loh. Oke, nah di sini bagan itu ada 5 aspek. Kenapa kita bisa akhirnya bikin bagan untuk perusahaan ya, terutama perusahaan yang bisnis. Itu ada 5 aspek. Jadi bagan ini menggambarkan 5 hal. Pertama adalah pembagian pekerjaannya ya. Jelas untuk kotak pertama direktur kerjanya beda dong sama karyawan yang di bawah gitu ya. Walaupun selalu ada keinginan karyawan jadi direktur, tapi biasanya jadi karyawan saja masih susah ya, apalagi jadi direktur ya. Jadi dia sama-sama nggak tidak bisa tidur juga sih banyak pekerjaan mereka. Tanggung jawabnya justru yang di atas itu lebih berat ya teman-teman. Lalu ada nomor 2, yaitu siapa nih yang manajer, siapa yang bawahan, siapa yang anak buah, siapa yang bapak buah.
Lalu tipe pekerjaan yang dilaksanakan kan beda-beda ya. Mau melakukan apa yang atas itu jelas nanti direktur selalu bersinggungan dengan pihak-pihak luar ya, sesama direktur nanti saling rapat misalnya. Kalau karyawan ya udahlah sesama karyawan gitu. Lalu pengelompokan segmen pekerjaan, jenis pekerjaannya sendiri-sendiri, nanti dikelompokkan. Karyawan pekerjaannya emang apa, lalu penyelia itu adalah SDM ya. Penyelia ini adalah SDM, bagian sumber daya manusia atau HRD lah bahasa kerennya di perusahaan. Lalu ada tingkatan, nanti kan kita melihat ya, ada manajer departemen, divisi, penyelia, dan sebagainya ya. Nah, perlu nggak perampingan organisasi? Nanti kita akan bahas ya untuk berikutnya. Sangat perlu sekali teman-teman ya, karena ini akan memudahkan saluran komunikasi dan birokrasi pengambilan keputusan. Kalau sifatnya harus segera diambil keputusannya karena perusahaan dalam keadaan genting, kalau menunggu hierarki, misal harus ke supervisor naik ke kepala cabang naik lagi kan kelamaan. Kalau bisa nanti langsung ambil keputusan gitu ya, itu terkait dengan saluran komunikasi. Nah, kita akan belajar bentuknya, bentuk bagan. Bentuk bagan dari organisasi itu banyak. Ada 4 terutama untuk yang versinya Henry Hodge. Ada 4. Pertama piramid, vertikal, horizontal, dan lingkaran. Oke, ada 4 ya. Ada 4 bagan. Aduh, kelihatan nggak terlalu ditarik jadi gambarnya pecah. Untuk bagan yang pertama itu adalah piramida. Nah, piramida ini kita bagi ada 4 dimensi. Yang pertama itu yang paling atas itu CEO biasanya. Dia ini merencanakan hal-hal strategis ya yang sifatnya jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun dari awal berdiri sampai bagaimana perusahaan ini bisa eksis. Itu adalah bagian dari tugas CEO atau business owner. Baru nanti ada wakil CEO atau pemilik saham itu di manajer menengah, pengendalian manajerial itu. Misalnya kepala cabang gitu ya. Lalu ada yang bagian operasional di sini tingkat bawah itu ya supervisor atau di bawahnya lagi ada mandor begitu ya. Nah, ini adalah operasional. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman kalau yang disebut dengan piramida. Tapi piramida jangan dipakai ya. Cuman sebelum ke vertikal horizontal rata-rata piramida terlebih dahulu basicnya. Tetapi untuk yang di atas kertas